Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang komputer di bidang pertahanan dan keamanan. Berikut anggota kelompok kami. Beranggotakan Yohanes Feli Sabatino dengan NIM 1983, Luxman Hakim dengan NIM 1984, Tito Anggoro dengan NIM 1985, dan Muhammad Zainur Rohman dengan NIM 1986. Pendahuluan. Teknologi informasi merupakan perpaduan dari teknologi komunikasi dan komputer. Dengan perkembangan kedua teknologi tersebut, memungkinkan orang dapat berinteraksi dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak perlu memperhatikan batasan wilayah ataupun negara. Kemajuan pesat teknologi informasi secara khusus diimplementasikan dalam konsep yang disebut dengan perang informasi atau information warfare, yang menjadi landasan penting bagi pengembangan doktrin militer di masa yang akan datang. Berikutnya, peran komputer di bidang hankam. Peran komputer di bidang hankam antara lain membantu menyediakan informasi potensial lebih cepat dan banyak melalui rantai komando dan pengendalian dalam mempercepat pengambilan keputusan. Komputer juga diciptakan untuk tujuan peperangan dalam sistem senjata, pengendalian, dan komunikasi. Kapal perang dan kapal terbang yang modern akan dipasangi dengan peralatan komputer yang canggih. Hal ini agar dapat melakukan navigasi atau serangan yang lebih tepat dan cepat. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Yohanes Feli Sabatino. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya kita membahas mengenai dampak positif dan negatif dari peran komputer di bidang pertahanan keamanan. Pertama, kita membahas dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama, teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Yang kedua, teknologi informasi membantu pasukan untuk memperoleh informasi pada waktu dan tempat yang tepat sehingga pasukan menjadi lebih fleksibel dalam bergerak. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pemilihan strategi dengan decision support system. Yang keempat, peningkatan akurasi dan kehandalan teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. Yang kelima, pemerolehan personel militer yang mumpuni, yaitu dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. Yang keenam, dengan penguasaan pengetahuan yang disebabkan oleh kemajuan dalam bidang teknologi informasi, musuh dapat berlutut melalui sarana yang berupa teknologi informasi. Sebagai contoh, penggunaan program kecerdasan buatan untuk mensimulasikan formasi dan kekuatan musuh memungkinkan serangan menjadi efektif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Nah, kita sudah mengetahui dampak positif dari peran komputer di bidang hankam. Selanjutnya kita membahas mengenai dampak negatifnya. Ada yang pertama, penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Yang kedua, melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris untuk mencari pengikut. Yang ketiga, berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massal atau weapon of mass destruction seperti senjata nuklir dan senjata biologi, dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, perkembangan yang cepat dari teknologi informasi beserta teknologi perang lainnya memungkinkan menciptakan jenis perang yang secara kualitatif berbeda, seperti pada perang teluk, yaitu perang di mana penguasaan pengetahuan mengungguli senjata dan taktik. Dan yang terakhir, munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersama, sehingga memungkinkan pihak-pihak yang tidak berkompeten pada suatu sistem dapat melakukan akses ke pihak lain tanpa mengalami kendala. Berikut dampak positif dan negatif dari peran komputer di bidang hankam. Selanjutnya kita membahas mengenai komputer di bidang hankam pada suatu negara. Nah, perlu diketahui bahwa teknologi informasi pertama kali digunakan di Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969, dan saat ini Amerika Serikat memiliki pesawat F-22 Raptor yang merupakan satu-satunya jet tempur generasi kelima yang telah dioperasikan oleh sebuah negara di dunia. Begitu banyaknya teknologi canggih dan sensitif yang dimasukkan ke pesawat itu
mesin dan sistem kontrol penerbangan yang terhebat, sistem komputer jaringan khusus termasuk teknologi mengelak radar. Banyak negara telah mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Rusia, bahkan Jepang secara berkelanjutan mengembangkan industri pertahanannya untuk memperkuat kekuatan militernya dan menjadikan sebagai negara pengekspor alutsista. Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh teman kami. Silahkan. Baik Mas Yohanes, terima kasih atas waktunya. Langsung saja bab 4, program pembangunan di Indonesia. Program pembangunan teknologi informasi bidang militer di Indonesia. Yang pertama, daya gerak, yakni meliputi kendaraan darat, kapal laut, dan pesawat terbang. Yang kedua, daya tempur, yakni meliputi senjata, amunisi, kaliber besar, dan bahan peledak dan roket. Kemudian yang ketiga, peluru kendali, yakni meliputi komando, kendali, komunikasi, komuter, dan informasi. Kemudian yang keempat, komunikasi, yakni meliputi surveillance, penginderaan, dan navigasi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada peralatan, yakni meliputi kendaraan tempur, perlengkapan personel, pesawat pengintai tanpa awak, dan lain-lainnya. Kemudian bab 5, sistem informasi pertahanan negara. Secara garis besar, sistem informasi pertahanan negara merupakan integrasi data internal dan eksternal dalam jaringan komunikasi. Adapun prioritas pengembangan sistem informasi negara dibagi menjadi 5 prioritas, yaitu sistem jaringan komunikasi data, sistem aplikasi, updating data secara online, sistem keamanan data atau SANDI, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sistem jaringan komunikasi data. Jaringan komunikasi data hingga tahun 2014 lalu mencakup seluruh bidang di lingkungan kerja pertahanan dan keamanan dan instansi pemerintah lainnya yang relatif berada dalam letak geografis yang berdekatan hingga pos-pos daerah perbatasan negara. Diharapkan dengan terbangunnya jaringan komunikasi data ini, maka akan terjadi percepatan arus informasi secara dua arah, yaitu two ways. Sistem aplikasi. Dalam pembangunan aplikasi sistem informasi pertahanan negara, menitik beratkan pada aplikasi yang dapat menghasilkan laporan cepat dan tepat dalam bentuk grafik dan matriks dengan disajikan dalam digital dashboard untuk memudahkan pimpinan dalam proses pengembalian keputusan strategis. Selain itu, dikembangkan pula sistem informasi geografis atau lebih dikenal dengan nama Geographic Information System atau GIS, yang saat ini telah mencakup 3 satker, yaitu yang pertama ada Strahan, yaitu Posatpam, Alki, Pulau Terluar, dan garis perbatasan. Kemudian yang kedua ada Buthan, yakni Kodam, Batas Korem, Batas Kodim. Dan kemudian yang terakhir ada Kuathan, yakni gelar pasukan TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Baik, untuk selanjutnya saya lempar ke teman saya, yakni Mas Zainur Rahman. Terima kasih. Dan silakan Mas Zainur. Bagian yang terpenting dari suatu sistem informasi adalah ketersediaan data. Data tersebut harus disajikan secara cepat dan akurat serta terintegrasi itu dengan yang lainnya untuk menghasilkan informasi penting untuk proses penetapan kebijakan serta pengambilan keputusan. Data yang diolah bukan hanya data terstruktur, namun juga data tak struktur. Adapun jenis data meliputi data APBN, daerah perbatasan, pos pamtas, terluar hingga kesiapan tempur, personil TNI dan PNS, alutsista hingga pangkalan TNI, Angkatan Laut dan Sipil, produksi pangan dan palawija, rumit sipil, personil medis, paramedis, sipil, hingga stasiun radio dan televisi. Saat ini ancaman terhadap negara tidak lagi menyangkut kekuatan militer,
tetapi lebih luas spektrumnya, yakni near militer seperti ancaman cybercrime. Karena itu, sistem keamanan pada sistem informasi negara sangat diperlukan. Hal tersebut pula yang menjadi dasar untuk membangun sistem informasi pertahanan negara yang aman dari gangguan-gangguan dalam dan luar. Dan salah satu fokus pembangunan sistem informasi pertahanan negara adalah sistem keamanan data. Selain perangkat keras dan lunak, dibutuhkan juga tenaga teknologi informasi terdidik yang mampu mendeteksi secara cepat ancaman atau gangguan terhadap sistem informasi pertahanan negara. Ancaman pencurian dan pengerusakan data sudah menjadi ancaman yang dapat menyulut api peperangan. Oleh karena itu, sistem informasi pertahanan negara juga memfokuskan pembangunan sistem keamanan data sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Dengan adanya implementasi sistem informasi pertahanan negara, maka sebagai konsekuensinya akan merubah cara kerja organisasi saat ini memerlukan sumber daya manusia yang handal untuk mengoperasikan teknologi yang cukup canggih. Dibutuhkan transfer pengetahuan dari pengembangan sistem atau pemasok teknologi kepada sumber daya manusia yang telah disiapkan sebelumnya secara kontinu dan berkesinambungan. Hal ini untuk menjamin kemampuan sumber daya manusia yang siap terhadap perubahan-perubahan teknologi yang sangat cepat seperti saat ini. Pembinaan SDM menjadi bagian integral dari pembangunan sistem informasi pertahanan negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah tutur kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.